ilallah. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj. Tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi. Bukan seperti mi'rajnya para malaikat. Tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Itu kadang-kadang heran juga sih. Orang belum tahu, belum ngerti kok. Kadang-kadang mengkritik gitu. Mi'rajnya aulia itu ada. Tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana. Lewat sholatnya. Karena itu kalau kita mau memahami kaifiyatus sholat, kenapa sih kita ini kalau sholat dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Kita ini kalau saling bertemu, kita mulai dengan Assalamualaikum. Tapi Allahu Akbar, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita katakan Assalamualaikum, itu kita doakan selamat. Kalau kita bertemu dengan Allah, doakan selamat, dong keselamatan dari Allah. Pelan-pelan Pak Taufik, Pak As-Saqaf. Jangan marah-marah. Jadi kalau kita itu mempelajari kitab-kitabnya para kaum sufi, memang di sana itu terdapat sebuah keterangan bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Meskipun sampai sekarang masih saya cari-cari itu, bahwa redaksi as-sholatu mi'rajul mu'min itu tidak saya dapatkan. Dan itu pun jika ada, misalkan seperti yang ada di dalam kitab Mirqatul Mafatih, ya. Mirqatul Mafatih, sebuah syarahnya Syekh Mullah Ali Al-Qari terhadap kitab Mishkatul Masabih. Memang berulang kali di sana disebutkan mengenai Mi'rajul Mu'min. Ada Mi'rajul Mu'min, ada Mi'rajul Anbiya, dan seterusnya. Tetapi untuk redaksi hadis yang berbunyi seperti itu tidak saya temukan. Oke lah, misalkan kita itu menganggap bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'min itu benar-benar ada redaksinya dalam riwayat hadis ataupun yang lain, ya nggak masalah. Dan para aulia, para solehin, para arifin, mereka itu mengalami kemi'rajan, dan kemi'rajan yang dimaksud itu adalah sholat. Nah, tetapi pertanyaannya, bahwa di sini dalam kitab Al-Jauharus Syafaf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, yang di sini menceritakan banyaknya garamah dari para habaib, para leluhur habaib, yang kemudian di sana diceritakan bagaimana terjadinya surat-suratan, entah itu fakta, entah itu enggak. Walhasil ada cerita seperti itu di sini, ya. Bahwasanya Faqih Muqaddam itu bersurat-suratan dengan Syekh Sa'duddin Az-Zafari, yang kemudian dari isi surat yang ditulis oleh Faqihil Muqaddam itu banyak hal yang keluar dari syariat, sehingga dicontohkan dengan salah satu contoh, wa mimma kataba wa min jumlati ma kataba ilaihi syekhu syuyukhina Muhammad bin Ali bin Abi Alawi, atau yang diinginkan dengan Faqih Muqaddam, dan diantara sejumlah surat-suratan yang dikirimkan oleh Faqihil Muqaddam kepada gurunya, yaitu Syekh Sa'duddin Al-Dhafari, annahu urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin fi lailatin wahidah, wa fi riwayah sab'in wa ishrina, wa fi riwayah sab'ina marratan. Ini ada penyebutan Sidratul Muntaha, Pak Taufik. Oleh karenanya, jika tidak ada penyebutan Sidratul Muntaha, kata Bapak tadi, ya Bapak harus baca kitab ini dulu. Bahwa di dalam kitab ini memang ada redaksi Sidratul Muntaha. Begitu. Kemudian, untuk membuktikan bahwasanya Faqihil Muqaddam adalah seorang wali dan dibenarkan akan kemi'rajannya ke Sidratul Muntaha, itu siapa?
ulama-ulama yang menyebutkan faqih muqaddam itu sebagai seorang wali. Nah, sebagai sebuah contoh misalkan ada sebuah karya dari Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala yang berjudul Tabaqatul Auliya. Tabaqatul Auliya yang di sana menyebutkan para aulia-aulia, para arifin-arifin, orang-orang yang memiliki kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu, ya misalkan kita ingin mencoba menelusuri Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah disebutkan oleh beliau? Disebutkan. Kemudian menyebutkan siapa namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, disebutkan. Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj disebutkan, Ibnu Arabi disebutkan, Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan, Al-Imam Al-Kabir Ar-Rifai, Ahmad Al-Kabir Ar-Rifai disebutkan juga. Padahal masa beliau itu sangat jauh dengan masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Lalu buktinya apa untuk verifikasi bahwasanya Faqihil Muqaddam adalah seorang wali, bahkan tidak hanya seorang wali tetapi seorang wali gutub, bahkan digelari dengan Imam Syari'ati wal Haqiqah, imam dalam ilmu syariat dan imam dalam ilmu hakikat, kemudian imamun fil ma'quli wal manqul, imam dalam ilmu akli, kemudian dalam ilmu nakli. Buktinya apa? Sementara keterangan-keterangan seperti itu hanya terdapat dalam kitab-kitabnya Balawi. Kalaulah ya bagi Muqaddam itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dan yang dimaksudkan dengan Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu adalah sholat. Lalu apa bedanya sholatnya Faqih Al-Faqihil Muqaddam dengan orang-orang yang lainnya? Makanya dibaca ya Bapak ya kitab-kitab seperti Syarah Al-Ainiyah, kemudian apa tadi Al-Jauharus Syafaf, yang di sini menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah dari leluhur-leluhur Bapak, Al-Faqihil Muqaddam. Lalu bagaimana cara memverifikasi akan hal itu? Ya, sementara untuk buku-buku yang satu zaman dengan Faqihil Muqaddam, yang mendekati beliau, kemudian murid-muridnya Faqihil Muqaddam, atau guru-guru beliau, ataupun yang lain, para ulama, para sejarawan, para ahli nasab, tidak ada yang menyebutkan Faqihil Muqaddam ya kecuali di generasi-generasi akhir di abad 10, 11, 12, 13 sampai 15 itu menyebutkan. Ya, sehingga di sini ya saya mempertanyakan ini, bagaimana sebenarnya Faqihil Muqaddam. Kemudian yang dimaksud adalah Mi'rajnya Faqih Muqaddam itu adalah dengan sholat, sementara di sini secara jelas ini tidak ada penafsiran baik itu dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, bin itu dari Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, ataupun yang lain yang menafsirkan bahwasanya yang dilakukan oleh Faqih Muqaddam dalam Mi'rajnya itu adalah sholat. Jadi begitu Bapak ya. Coba telusuri lagi itu Pak. Coba telusuri lagi, baca lagi apakah yang dimaksud dengan Mi'rajnya Faqihil Muqaddam. Dalam satu malam itu ada dalam satu riwayat 7 kali, atau 27 kali, atau 70 kali. Ya, semuanya disebutkan itu redaksi-redaksi seperti itu di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah serta kitab Al-Jauharus Syafaf. Kemudian juga jangan memframing ya Bapak ya bahwasanya orang-orang yang tidak percaya dengan kewalian Faqihil Muqaddam itu adalah orang-orang yang mencoba untuk memframing, mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada wali. Jangan begitu Bapak. Karena Faqihil Muqaddam itu siapa? Apakah beliau wali? Buktinya apa? Kalau beliau itu wali. Cara untuk verifikasinya itu bagaimana?
Sementara untuk para tokoh-tokoh yang besar, apalagi Faqih Muqaddam itu adalah tokoh yang sangat besar. Bahkan ketika dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, itu tidak sebanding, lebih tinggi derajatnya Faqihul Muqaddam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Nah, pembuktiannya bagaimana? Artinya satu sosok, satu tokoh yang belum pernah ada, yang tidak pernah ada, lalu kemudian di-framing sebagai seorang wali, itu beda. Itu namanya tokoh fiktif. Kalaulah misalkan ya, Wali Songo, itu bukan tokoh fiktif. Ada buktinya, bukti-bukti sezamannya ada, sejarahnya ada, status mereka ada, keturunannya pun juga ada. Lalu Faqihul Muqaddam, yang dikatakan sebagai seorang wali gutub, bahkan gutbul aqtab, gutbul agdab. Nah, itu buktinya apa? Kalau memang ada, ya silahkan dibuka. Nah, tapi jangan dari kitab-kitabnya Ba'lawi atau dari kitab-kitabnya yang pro kepada Ba'lawi. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.